Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handi Sutrian dari kelas instrumentasi 7B. Kali ini saya akan mempraktekkan salah satu modul dari DevNet Academy tentang Python Unit Test. Nah, pada modul ini kita akan mencoba menggunakan Python Unit Test. Pada praktikum ini terdapat 3 part. Yang pertama, yaitu kita akan melaunch dev.asc VM, dan di part kedua kita akan mencoba mengeksplor opsi-opsi yang ada di framework unit test Python, dan di part 3 kita akan mencoba menggunakan fungsi-fungsi yang ada di unit test dengan file-file yang sudah disediakan oleh dev.asc.vm. Oke, kita langsung saja ke part yang pertama. Oke, di part pertama kita akan melaunch dev.asc VM. Pertama, kita buka terlebih dahulu untuk aplikasi VirtualBox-nya. Oke, selanjutnya setelah aplikasi VirtualBox terbuka, kita bisa langsung jalankan virtual machine dev.asc. Kita klik mulai, lalu kita tunggu sampai proses bootingnya selesai dan menampilkan halaman home. Oke, sekarang jendela dev.asc.vm-nya sudah terbuka dan kita sudah berada di halaman utama. Selanjutnya, setelah itu kita akan buka terminal. Nah, setelah itu kita coba masuk ke Labs dev.asc-src. Nah, setelah kita masuk ke folder tersebut, kita akan siap lanjut ke part yang kedua. Nah, di part 2 ini kita berdasarkan modul kita diminta untuk mengeksplor perintah apa-apa aja yang bisa kita jalankan dengan framework unit test ini. Kita lihat dulu di modulnya. Nah, di sini jelaskan bahwa Python menyediakan framework untuk unit testing yang disebut dengan unit test sebagai bagian dari library standar Python. Nah, jika kita mau mempelajari lebih lanjut tentang unit test ini, kita bisa mencari banyak sumber yang ada di internet. Nah, jadi unit test ini adalah sebuah framework unit testing yang dimiliki oleh Python, yang berguna untuk mengeksekusi tes dan menyediakan hasilnya. Dan tapi unit test ini dijalankan menggunakan command line, jadi tidak menggunakan tampilan graphical user interface seperti program-program unit test lainnya. Nah, di sini jelas ditampilkan beberapa opsi-opsi yang bisa kita gunakan ketika menjalankan unit test, seperti di sini ada Minha dan yang lainnya. Dan ini ada contoh penggunaan bagaimana kita bisa menjalankan unit test. Nah, di sini ada beberapa contoh di mana Python 3-m unit test modul ini digunakan untuk menjalankan tes dari tes modul. Terus ada yang menggunakannya modul test class ini dari bila kita menggunakan tes unit test menggunakan modul tes modul test class.
dan kita juga bisa menjalankannya dengan mengarahkan unit test ke path file tertentu. Nah, mungkin itu di part 2 kita hanya explore mengenai perintah-perintah apa saja yang bisa kita gunakan untuk menjalankan unit test ini. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke part 3 di mana kita akan mulai untuk praktek menggunakan unit test. Nah, di part 3 kita akan mulai menggunakan framework unit test. Di sini skenario-nya kita akan menggunakan framework unit test untuk mengetes sebuah fungsi yang nanti akan kita buat, yang fungsinya itu digunakan untuk pencarian secara rekursif pada sebuah objek JSON yang outputnya berupa kumpulan data yang kita cari berdasarkan key input yang kita masukkan. Nah, di skenario ini kita akan menggunakan 3 file. Yang pertama ada recursive JSON search.py. Nah, ini adalah script yang yang berisi sebuah fungsi JSON search yang digunakan yang akan kita tes pada skenario ini. Dan yang kedua ada testdata.py yang akan dijadikan objek atau sebagai input pada fungsi JSON search yang akan kita buat. Yang terakhir adalah test.json search.py. Nah, ini adalah file yang akan kita gunakan untuk melakukan testing pada file recursive JSON search.py yang mana di dalamnya memuat fungsi JSON search. Nah, nanti di step kita langsung lanjut ke step yang pertama. Kita akan mereview dulu file yang akan kita gunakan, yaitu testdata.py. Nah, mungkin kita langsung masuk ke virtual mesinnya. Nah, kita atur dulu layoutnya supaya bisa terlihat. Nah, di step pertama ini kita akan mereview terlebih dahulu testdata.py file. Nah, kita bisa pertama kita masuk dulu ke folder labs/devnet src, lalu kita buka file testdata.py. Nah, kita masuk dulu ke folder unit test. Nah, di dalam file testdata.py ada di dalam folder unit test ini. Lalu untuk bagaimana kita bisa melihatnya, kita bisa menggunakan perintah more untuk menampilkan isi dari file tersebut. Kita ketik more test. Karena kita sudah berada di dalam folder unit test, kita langsung tekan saja nama file, enter. Nah, ini tampilan dari isi filenya. Nah, ini inputnya. Key pertama kita akan mencari sebuah key yang diberi nama issue summary, dan ini key yang kedua yang nanti akan kita gunakan di
yang akan digunakan pada proses testing nantinya. Nah, datanya berupa objek JSON yang cukup banyak. Nah, data ini bersumber dari Cisco DNA Center API. Nah, setelah itu kita lanjut ke step 2, di mana di step 2 ini kita akan membuat fungsi JSON search yang akan dijadikan objek testing pada skenario di part ketiga ini. Nah, mungkin supaya kita clear dulu. Untuk membersihkan layarnya. Nah, lalu selanjutnya setelah kita review test.py, kita akan membuat fungsi JSON search yang akan kita tes. Nah, fungsi JSON search ini akan mengimport test data terlebih dahulu, lalu akan mencari data yang cocok dengan variabel k yang sudah di dalam file test.py, dan jika ditemukan data yang cocok k-nya seperti yang kita inputkan, maka nanti akan dimasukkan ke dalam list dan akan ditampilkan hasilnya menggunakan perintah print. Nah, untuk membuatnya kita bisa langsung kopikan saja kode yang ada di modul. Oh ya, pertama kita buka dulu ya ininya. Kita buka dulu file yang bernama recursive JSON search.py. Nah, kita lihat dulu. Oh ya, ini ya. Filenya sudah ada di dalam folder Unitest. Kita buka saja melalui Explorer supaya lebih terlihat. Oke, ini filenya ya. Lalu kita buka file recursive JSON search.py. Nah, ini isinya masih kosong. Nah, lalu kita akan copy saja dari kode yang ada di modul ya. Jadi ini adalah fungsi JSON search yang berfungsi untuk melakukan pencarian rekursif data berdasarkan key input yang kita masukkan, yang akan kita uji dengan unit test. Kita kopikan saja karena ini butuh, karena kalau kita langsung kopikan seperti ini nanti indentasinya jadi tidak bagus ya. Nah, akan jadi seperti ini. Nanti kalau kita jalankan, dia nanti error karena di Python indentasi itu sangat sensitif, sehingga nanti akan mempengaruhi performanya program, sehingga perlu kita rapikan setelah kita paste kodenya ke dalam kode editor. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah siapkan kode yang sudah saya rapikan. Sorry dulu, saya sudah siapkan kodenya. Nah, ini yang sudah saya rapikan ya.
Jadi strukturnya sama seperti yang ada di modul. Lalu kita kopikan ke dalam file recursive JSON search.py. Nah, oke, lalu kita save. Selanjutnya adalah kita sudah save, lalu selanjutnya kita akan menjalankan unit. Selanjutnya kita jalankan dulu apakah file fungsi ini sudah berjalan sudah bisa berjalan tanpa error atau belum. Kita langsung running di terminal. Kita bisa untuk runningnya kita gunakan Python 3 karena kita menjalankannya menggunakan Python versi 3. Lalu nama filenya recursive. Kita enter. Nah, nanti outputnya adalah sebuah bracket atau kurung siku yang kosong sama seperti yang ada di modul. Nah, yang mengindikasikan bahwa fungsi yang baru kita buat tadi tidak menemukan sebuah data yang cocok dengan key value yang kita inputkan, sehingga outputnya kosong seperti ini. Nah, untuk memastikan bahwa apakah benar tidak ada data yang cocok dengan key value yang kita inputkan, mari kita cek secara manual di kode editor, atau kita bisa gunakan cara yang sama untuk mendisplaykan testdata.py-nya. Kita tadi menggunakan testdata.py. Nah, lalu kita cari, yang dicari itu issue summary. Kita cari apakah ada issue summary. Oke. Nah, ternyata ada ya issue summary network device unstable from controller. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa data yang kita cari itu sebenarnya ada, tapi waktu kita mencarinya menggunakan fungsi search yang baru saja dibuat, ternyata outputnya 0. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa ada kesalahan program, ada kesalahan penulisan program dari fungsi yang kita buat tadi. Nah, karena program tetap dapat berjalan tanpa error, maka kita memerlukan bantuan unit testing. Nah, di modul kali ini kita menggunakan unit test untuk membantu kita menemukan error atau menemukan kesalahan dalam penulisan program yang tidak menyebabkan program error saat dikompil, atau biasa disebut testing. Nah, selanjutnya untuk membuat unit test, sebelum kita melakukan unit test, kita perlu membuat script atau kode unit testingnya. Nah, untuk membuat kode unit testingnya, kita akan lanjut ke part ketiga. Maksud saya step ketiga. Nah, di step ketiga ini, pertama kita perlu membuka file dengan nama test.json search file. Nah, kita kembali ke dokumen. Ini ya, test.json search file. Nah, masih kosong ya isinya. Lalu at the first, di baris pertama kita importkan library unit test. Import unit. Lalu
baris kedua dan ketiga kita tambahkan 2 garis ini, copy. Nah, dari sini program ini akan mengimport fungsi testing yang akan kita gunakan, yaitu recursive decision search. Ini adalah program yang kita buat tadi. Lalu selanjutnya kita mengimport test data atau kumpulan data yang dijadikan objek untuk program recursive decision search-nya. Jadi ini kita mengimport library dan ini kita mengimport file yang akan kita uji. Selanjutnya kita akan menambahkan kelas atau fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengetes file JSON test.json.search.py. Di dalam kelas ini dibuat sebuah subclass dengan nama testcase, dan yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa metode tes yang akan digunakan. Dan selanjutnya kita pastikan dulu bahwa semua file yang akan kita tes dimulai dengan nama tes untuk memudahkan unit test framework menemukan file yang akan diuji secara otomatis. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan kode di bawah ini untuk kita masukkan ke dalam metode tes yang akan kita lakukan. Oke, kita copy saja. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan scan ini untuk make sure atau memastikan bahwa unit test main method berjalan hanya saat dijalankan secara langsung. Jadi tidak bisa diimport, dijalankan atau diimport melalui program lainnya. Oke, kita copy. Nah, selanjutnya di step 4 kita akan menjalankan test JSON search.py untuk menguji apakah program tes yang kita buat sudah bisa berjalan dengan baik atau belum. Nah, untuk menjalankannya sama seperti kita menjalankan recursive search. Kita gunakan perintah Python lalu nama file test jadi semua file yang akan kita tes namanya harus diawali dengan nama seperti ini ya, test underscore baru nama yang ingin kita sematkan. Nah, sama seperti modul diketahui dari unit test yang kita jalankan dapat berjalan dengan baik dan hasilnya ada satu step pengujian yang gagal. Nah, bagaimana mengetahuinya? Nah, ini F. Nah, tanda titik ini mengindikasikan bahwa step pengujian pertama berhasil. Nah, huruf F
mengindikasikan bahwa terdapat kegagalan pada step yang kedua. Nah, kegagalannya adalah seperti yang sudah kita definisikan, yaitu can should be found. Harusnya key-nya ditemukan dan outputnya itu tidak kosong seperti ini. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, untuk mengetahui proses atau keterangan-keterangan dari setiap step, kita bisa menggunakan opsi tambahan min v pada saat menjalankan unit test. Nah, nanti akan terlihat notifikasi-notifikasi di step-stepnya seperti yang ada di modul. Nah, langsung kita jalankan saja seperti yang ada di modul ya, Python 3 min n unit test min v, lalu nama file Python 3 min n unit test min v test JSON .py, atau kita juga tidak perlu menyematkan .py ya, karena dari unit test akan mengetahui bahwa akan langsung bisa mengetahui dan menjalankan seperti ini. Kita enter. Nah, nanti akan terlihat notifikasi di setiap tahapan tes. Nah, ini adalah tampilan dari opsi min-v yang min-v atau verbose yang baru kita jalankan. Nah, ini tampilan notifikasi dari setiap step pengujiannya. Nah, ada 3 step pengujian. Nah, dari mana 3 step pengujian ini berasal? Ini dari file unit test, fungsi unit test yang kita buat tadi. Nah, di sini kita membuat 3 fungsi dengan masing-masing assertion atau inputan atau skenario. Nah, di setiap fungsinya kita tambahkan sebuah ini berfungsi sebagai sebuah komen atau nanti dia akan tampil ketika tes dijalankan. Nah, seperti ini tampilannya ketika, nah ini tampilan ini. Jadi komen ini akan tampil ketika step dari pengujiannya kita jalankan. Nah, di step pertama should taken a list, berarti dia menjalankan fungsi yang ini. Nah, di fungsi yang ini dia lulus atau berhasil karena fungsi search outputnya itu benar berupa list atau tanda kurung ini yang mengindikasikan bahwa outputnya adalah sebuah list. Nah, lalu dia lalu lanjut ke step pengujian yang selanjutnya, statusnya fail dengan notifikasi key should be found, return should not be empty. Nah, berarti yang gagal itu di fungsi yang kedua ini. Nah, berarti berarti yang di ini fungsi yang pertama ini. Berarti saat tes dijalankan dengan inputan berupa K1. Nah, K1 itu yang mana? Yang ini ya. K1 itu yang ini. Kita mencari isu summary. Ternyata outputnya kosong. Nah, makanya di testing statusnya fail. Nah, ketika pencarian ketika lanjut ke tes selanjutnya, statusnya berhasil, berarti berhasil di
fungsi yang ini, yang should not be found and should return empty list. Berarti saat mencari key yang kedua yang berupa karakter acak ini, outputnya benar data kosong. Nah, oke, nah selanjutnya kita lanjut ke step 5. Di step 5 ini kita akan mencari dan memperbaiki error yang kita ketahui dari output unit test yang sudah kita jalankan. Nah, kita lihat dulu, kita cari kesalahannya, kita buka filenya yang tadi recursive decision by. Nah, di modul kita lihat bahwa kesalahan itu terdapat pada penulisan variabel redval. Nah, variabel ini ditaruh di awal dari fungsi. Jadi dan di terakhir ada redval append.time. Berarti nanti hasil pencariannya itu langsung disisipkan ke variabel redval. Namun redval inisialisasi variabel redval ini akan menjadi sumber kesalahan atau terjadi misfungsi, di mana jadi setiap program dijalankan, setiap fungsi ini dijalankan, maka variabel redval ini akan dikosongkan, akan dijadikan kosong isi listnya, sehingga apapun, karena fungsi ini dijalankan secara rekursif atau secara berulang, maka ketika outputnya sudah disisipkan ke sini dan fungsinya dijalankan kembali, maka list ini akan dikosongkan kembali, sehingga saat nanti sampai ke pengulangan yang terakhir, maka outputnya akan kosong, seperti yang kita lihat saat kita menjalankan fungsi ini di step sebelumnya. Nah, untuk memperbaikinya, kita perlu mengeluarkan variabel ini dari fungsi dan menjadikannya sebagai variabel global, sehingga nanti output yang dihasilkan dari setiap proses di fungsi ini akan tersimpan di redval dan secara permanen sampai program selesai dijalankan atau rekursiv ini selesai dijalankan. Oke, nah kita taruh di luar fungsi ya, seperti yang disarankan di modul. Oke, angkat dan kita taruh di sini. Oke, kita save. Nah, selanjutnya kita akan jalankan kembali recursive decision search.py. Kita save. Lalu kita jalankan kembali Python 3 recursive. Oke, sama ya seperti yang kita cari tadi, bahwa outputnya, karena yang kita cari adalah key issue summary, maka outputnya adalah ini. Oke, temukan satu data dengan key sesuai yang kita inputkan, issue summary. Nah, selanjutnya kita jalankan kembali fungsi unit test yang sudah kita definisikan sebelumnya, untuk memastikan bahwa fungsi recursive decision search ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada kesalahan. Kita gunakan contoh yang sama seperti sebelumnya, Python 3 test design. Kita bisa gunakan option min b untuk melihat
untuk melihat notifikasi di setiap step unit testnya, tapi untuk mempercepat kita untuk step ini kita tidak gunakan option unity. Test design, search.py. Nah, sekarang gagalnya ada di step 3. Nah, pesannya adalah the search not found. K should be not found and should return an empty list. Nah, tapi ternyata outputnya berarti ini kan harusnya kosong ya. Tapi ternyata, oh ada inputnya. Nah, gimana ini? Nah, berarti masih ada kesalahan di fungsi yang kita buat tadi. Nah, maka dari itu perlu kita buat lagi, perlu kita perbaiki lagi tesnya. Nah, di mana kesalahannya? Seperti yang kita tahu di sini di tes data ya. Nah, di tes data ini kita ada dua key yang perlu kita cari. Yang pertama ini issue summary, lalu yang kedua adalah sebuah karakter acak. Nah, seharusnya kan kosong ya saat pengujian ketiga, tapi isinya sama seperti output pada pencarian key pertama. Nah, berarti perlu kita perbaiki. Makanya di bagian unit test ini ada notifikasi gagal. Nah, untuk memperbaikinya kita sama seperti step sebelumnya, kita buka filenya. Nah, lalu dari modul menyarankan untuk mengubah fungsi JSON search menjadi seperti ini. Nah, tapi dengan catatan seperti yang kita lakukan perbaikan pada sebelumnya, red file ini tetap dijadikan sebagai global variable di luar fungsi utama dari JSON search. Oke, kita kopikan saja yang ada di sini ke dalam fungsi JSON search. Oke. Lalu kita refresh. Oke, kita pastikan tidak kesalahan. Oke, selanjutnya kita save. Oh, sudah. Oke, sudah sama. Lalu kita jalankan kembali unit testnya. Apakah perubahan yang sudah kita buat sesuai script yang ada di script atau kode yang ada di modul bisa memperbaiki fungsi search JSON ini dan fungsi search JSON search ini dapat lulus dari unit test. Kita coba lagi. Perintahnya sama, Python 3 min m unit test JSON search.py. Lalu kita enter. Oke, sudah keluar hasilnya titik 3. Karena berarti ini mengindikasikan bahwa semua step pengujian sudah berjalan dengan baik dan hasilnya adalah oke. Nah, berarti perbaikan yang sudah kita lakukan sudah berjalan, membuat fungsi JSON search ini dapat berjalan dengan baik dan lulus dari setiap tahapan tes yang sudah kita buat. Nah, sudah habis stepnya, berarti
Itu tadi beberapa langkah-langkah dalam pembuatan unit test menggunakan Python, menggunakan framework unit test. Nah, dari praktikum tadi kita sudah mengeksplor beberapa fungsi dari unit test framework, dan kita sudah membuat sebuah skenario untuk menguji unit test ini dengan kita membuat file, lalu kita membuat program unit testnya dan kita jalankan, lalu kita lakukan perbaikan pada fungsi yang kita buat sampai hasil unit testnya berhasil semua pada setiap step. Nah, mungkin itu ya. Sekian praktikum pada kesempatan kali ini pada modul DevNet 5.7 3.5.7. Pada step ini, pada modul ini kita sudah belajar bagaimana kita bisa membuat sebuah program unit test dengan Python menggunakan framework unit test. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.